Jangan sampai ini kita itu bersemangat membela kaum minoritas tapi menyakiti kaum mayoritas. Ini adalah kebodohan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Semoga Allah jaga selalu Buya dan keluarga serta segenap santri, dan semoga dimudahkan segala program dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Buya, beredar kabar baru-baru ini bahwa Menteri Agama akan mengafirmasi hak beragama kepada Syiah dan Ahmadiyah di negara kita Indonesia. Jika memang benar demikian, bagaimana menurut Buya? Terima kasih, Buya. Yang pertama, tentang kebenaran sebuah berita. Jika benar, tentu akan dipermasalahkan. Dan sepertinya itu sudah diklarifikasi, maka kita pun harus jujur. Kalau sudah diklarifikasi, jangan dibawa-bawa kepada permasalahan. Orang itu harus adil. Memang semula mengungkapkan kalimat yang seperti itu. Apakah itu atau seperti itu? Seperti itu, kemudian ada yang menanyakan, klarifikasi. Ternyata kata beliaunya bahwasanya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ingin menjaga hak warga Indonesia ini di hadapan hukum Indonesia ini. Bukan urusan membahas tentang kesesatan kelompok tertentu. Bukan, ini hanya bicara tentang hak mereka di depan hukum. Kalau memang seperti itu ya tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan ditambah lagi, maksudnya beliau akan memfasilitasi jika ada sekelompok yang memang dipermasalahkan, maka akan difasilitasi. Lah, ini fasilitasi ini apa sih maksudnya? Mungkin diskusi dijelaskan. Lah, ini baik hal yang demikian ini. Maka kalau memang betul, ya tentunya dipanggil dari orang-orang yang memang ahlinya. Bukan asal orang diajak diskusi, ternyata diskusi yang nggak benar, maka jadi masalah juga. Dan kami khusnudon kepada siapapun, semoga memang diskusi itu penting. Dari kelompok-kelompok yang selama ini seperti Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya, harus didudukkan satu diskusi yang jelas, didatangkan dari mayoritas kaum ahli sunnati wal jamaati. Ya, tentunya yang punya keahlian, punya ilmu, bukan hanya sekedar orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama yang telah terbukti punya pendidikan panjang dan juga punya kiprah dan juga punya ilmu, kemudian mendiskusikan, tentunya diskusi dengan adil, bukan berangkat dari kebencian. Ini akan ketemu judulnya nanti. Nah, baik, sampai di sini. Kemudian ini harus fasilitasi dan banyak nanti yang siap membantu tuh banyak. Orang yang yakin akan kebenaran ahli sunnati wal jamaah ini akan siap untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok tersebut. Tentunya di saat menjelaskan bukan katanya, kita bisa langsung merujuk kembali kepada kitab mereka. Tentunya dengan sederhana pandangan mereka kepada kita ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Maka tolong, ini media kadang-kadang memanfaatkan sebuah ungkapan, apalagi menteri dan sebagainya, akhirnya menambah keruh. Selagi sudah diklarifikasi, kemudian beliau menjelaskan, ya sudah, selesai. Hanya ini pesan kami untuk siapapun, kepada Pak Menteri atau siapapun, bahwasanya yang harus diyakini bahwasanya Indonesia ini mayoritas kaum muslimin di Indonesia adalah ahli sunnati wal jamaati yang sudah terbukti dengan kelembutannya, keindahannya. Nah, ini yang harus kita yakini. Kemudian di saat kita itu mengatakan ada kelompok sesat, ini harus dipahami oleh siapapun, termasuk agama-agama lain, termasuk kelompok-kelompok yang dianggap sesat itu. Kalau kaum ahli sunnati wal jamaat itu mengatakan bahwasanya kelompok ini adalah sesat, atau bahkan dikatakan keluar dari Islam, itu bukan serta-merta dibantai, tidak. Ini untuk memberitahu bahwasanya mereka itu adalah saudara kita yang lagi kecebur. Maka kita informasikan itu sesat, kelompok itu sesat, bahkan itu kelompok keluar dari Islam, yuk kita ajak kembali. Itu makanya tadi yang dimaksud Pak Menteri tadi, bisa saja maknanya semacam ini seharusnya. Fasilitasi, jelaskan agar mereka kecebur, ngerti kamu itu kecebur.
Jangan malah direkomendasi dengan keceburannya tadi, dengan kesesatannya. Maka kami khusnudzon Pak Menteri faham hal ini. Dan seharusnya faham bahwasanya mereka ini ada kelompok-kelompok di negeri ini yang keluar dari kelompok mayoritas ahli sunnati wal jamaati yang membawa kesesatan, bahkan dianggap keluar dari Islam, dan mereka sendiri yang mengukuhkan keluar dari Islam, bukan kita mengeluarkan, karena mereka tidak menganggap yang lainnya kok. Maka ini kecebur mereka. Jadi bukan diafirmasi, betul tidak diafirmasi, bukan dikukuhkan, bukan direstui, akan tapi kita ajak kembali. Ingat, dengan kesesatan sebuah kelompok dalam akidah, bukan berarti langsung kita bantai, kita perangi mereka. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Nah ini, kemudian setelah itu langkah-langkah kita, setelah kita bahwasanya yakin bahwasanya semuanya harus tahu, kaum muslimin, non muslim semuanya, lihat, berbeda agama tidak harus kita saling bantai, akan tapi bagaimana kita memahami perbedaan ini. Kemudian setelah itu, ya, perbedaan ini, kemudian setelah itu, ya selagi salah, kalau di dalam kaum muslimin berarti kan saudara kita yang sesat, ya harus kita jelaskan. Tapi kalau beda agama, nggak bisa di sini. Beda agama, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Nah ini selagi masih di dalam payung kaum muslimin, mereka mengaku Islam, kalau melakukan sesuatu yang keluar dari Islam harus kita jelaskan. Nggak boleh tidak. Bukan direkomendasi mereka menjadi sebuah kelompok yang sah, oh enggak. Tetap kita katakan tidak sah. Dan insya Allah Pak Menteri seperti ini, jujur, setuju dengan ini. Karena apa? Beliau juga berpikir, kalau enggak, kalau seandainya langkah Pak Menteri ini salah, akan menjadi catatan hitam sepanjang masa. Kemudian juga, kita sebagai pengikut ahli sunnati wal jamaati, kaum muslimin di Indonesia mayoritas ini, kita kan punya tugas untuk berdakwah. Menjaga akidah kita dan jaga umat kita ini. Masalah toleransi babnya beda. Toleransi tanpa harus kita meruntuhkan bangunan-bangunan, pondasi-pondasi akidah kita. Tidak. Akan tapi lihat, di dalam kita menjaga akidah, ini babnya. Bukan bab toleransi. Toleransi sudah dibangun toleransi. Kita sudah hidup bertahun-tahun dengan damai dengan agama yang berbeda-beda. Tanpa harus membuat toleransi-toleransi yang aneh seperti yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak toleransi kebohongan. Kita perlu toleransi sesungguhnya. Biarpun seorang tetangga tidak pernah masuk gereja, tapi dia bisa berdamai dengan bagus selama ini. Tetangga yang muslim tidak pernah masuk gereja mengadakan Natalan, tapi baik-baik ada. Nggak ada masalah. Lah itu toleransi sesungguhnya. Tanpa harus ada kebohongan-kebohongan. Baik. Kemudian, di dalam kita beriman dan berakidah, ini yang harus kita pahami juga, bahwa di dalam berakidah kita harus punya upaya memperjuangkan dan menjaga akidah kita. Nah, siapapun Anda, waktu Anda jadi presiden, kepentingan politik harus menjadi nomor 2. Kepentingan pertama adalah agama. Dan agama tidak bertentangan dengan politik jika politik itu benar. Apakah Anda jadi menteri? Yang jadi menteri, jadi Pak Presiden punya dasar akidah. Jika akidahnya adalah akidah Islam, ahli sunnah wal jamaah, maka jadi menteri ataupun jadi presiden, jadi apapun gubernur, maka dia harus tetap semangat memperjuangkan akidahnya itu. Memperjuangkan akidahnya dan menjaga akidahnya. Menjauhkan orang dari akidah sesat. Dan itu nggak bertentangan dengan namanya toleransi, tidak. Bahkan kalau saya ketemu dengan orang Nasrani, saya akan ajak kepada agama saya, bukan kebencian saya, akan tapi apa? Saya sayang ini satu bangsa, satu tanah air, hidup bertetangga dengan saya tidak ingin menurut keyakinan saya mereka sesat. Maka ayo ikut agama. Agama Islam mengajarkan kebaikan kok, itu. Ya, seperti itu. Jadi siapapun Anda, termasuk menteri sekalipun, dia insya Allah punya iman. Yakin saya punya iman, bukan. Dan dia akan mempertahankan keimanannya. Nah, keimanan perlu dijaga. Maka menjaga keimanan harus menjelaskan. Ini batil, ini sesat, ini keluar dari Islam. Kemudian setelah itu apa? Kita perlakukan mereka sebagai bangsa. Di depan hukum, ya harus kita lindungi. Artinya tidak boleh seramta kita penggal lehernya, kita enggak. Kita ajak diskusi, kita buka, kita tarik kembali kepada ajaran yang benar. Seperti itu. Jadi kami himbau kepada siapapun agar tidak gampang terprovokasi dengan berita-berita, ya. Insya Allah urusan Pak Menteri Agama sesuai dengan yang kami dengar, kenyataannya wallahu alam. Pertama mendengar beliau akan mengafirmasi, kemudian sudah klarifikasi, selesai. Kemudian setelah itu dia memfasilitasi, kesempatan emas buat kita.
untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Kemudian setelah itu kami ajak semuanya bersemangat untuk menjaga akidah dan keimanan. Kemudian ada satu sederhana, jangan sampai ini kita itu bersemangat membela kaum minoritas tapi menyakiti kaum mayoritas. Ini adalah kebodohan yang sesungguhnya. Bagaimana keadilan? Keadilan adalah melindungi siapapun, mayoritas atau minoritas. Sehingga ada gerakan-gerakan sok menjadi pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Membela kaum minoritas, tapi dengan menyakiti kaum mayoritas. Ini bencana namanya. Menjaga kaum mayoritas, menjaga kaum lemah, zalim dengan kaum kaya. Dalam Islam nggak boleh. Nggak wajib zakat, jangan katakan zakat kepada orang kaya. Zakat tidak boleh diterima kecuali orang yang berhak. Jelas. Contohnya dalam zakat nih. Maka kaum minoritas jika dia harus dibantu, wajib dibantu. Kaum mayoritas harus dibantu. Bukan gara-gara minoritas sudah salah, tetap saja dibantu. Oh tidak begitu, nggak adil namanya. Jadi seperti itu, dan kami mohon kepada media semuanya agar semuanya menjaga, menahan diri deh untuk memberitakan satu berita yang menjadikan sebab permusuhan, kebencian dan kedengkian. Subhanallah ya. Cuman kadang-kadang ada kita tuh memanfaatkan sebuah berita, di balik berita untuk ya namanya untuk mencari uang dan sebagainya. Subhanallah, Allah Maha tahu, dan semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga ulama-ulama kita semuanya. Pejabat-pejabat kita diberi hidayah, ulama kita dijaga oleh Allah semuanya, sehingga yang suka mengganggu negeri ini diberi hidayah. Kita tidak ingin satu orang pun terjerembab dalam kehinaan, tidak ingin kita. Semua ingin dapat hidayah, dan semua siapapun yang mendengar suara ini, jika selama ini membenci kepada kebenaran, maka semoga diberi hidayah untuk menerima kebenaran. Yang biasa membuat permasalahan, mengadu domba, semoga diberi kesadaran, diberi tobat sehingga menjadi juru damai. Kita tidak ingin siapapun yang mendengar suara ini lalu tambah panas hatinya, tambah bermusuhan. Tidak, kami ingin bahwasanya semuanya menjadi sejuk hatinya, menjadi juru damai, saling mencintai, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada prasangka buruk di negeri yang damai ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.